Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini tanggal 12 Juli 2021 ada beberapa hal tentang penanganan dan update COVID-19 di Provinsi Riau yang harus kami sampaikan. Yang pertama, kemarin terjadi penambahan 653 kasus di Provinsi Riau dengan penambahan jumlah pasien yang meninggal itu berjumlah 15 orang. Dari 653 pasien yang terkonfirmasi kemarin, hampir setengah di antaranya, itu di Pekanbaru 295 kasus. Kemudian selanjutnya di Kabupaten Kampar 51, Rokan Hilir meningkat 49 kasus. Kemudian Indragiri Hilir 42 kasus, Bengkalis 35 kasus, Siak 36 kasus, dan Dumai 20 kasus. Kemudian yang dilaporkan meninggal di Pekanbaru ada 2 orang. Kemudian di Rokan Hulu mencatat angka tertingginya kemarin 9 orang meninggal akibat COVID-19. Kalau kita melihat data ini, kemudian dari laporan-laporan yang diterima, ada setengah pasien yang meninggal itu sebelumnya menjalani isolasi mandiri. Ini kami juga harus menyampaikan ke masyarakat apa saja yang harus dipantau selama menjalani isolasi mandiri. COVID-19 itu mempunyai masa inkubasi kurang lebih 14 hari, rata-rata 14 hari. Puncaknya itu biasanya akan terjadi di hari ke-8 atau hari ke-9. Nah, inilah yang harus diwaspadai masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Tanda-tanda atau gejala-gejala yang merupakan suatu tanda pasien tersebut harus datang ke rumah sakit. Yang pertama, demam yang persisten. Demam yang naik turun, demamnya naik terus dikasih obat, turun sebentar terus naik lagi, begitu terus. Naik turun. Jadi harusnya demam dikasih obat, turun, terus dikasih obat lagi, turun, makin lama makin hilang. Jadi bukan naik turun gitu ya. Yang kedua, batuk yang persisten. Batuk persisten itu batuk yang terus menerus terjadi. Tiap 5 menit batuk, Itu suatu tanda kalau kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus menjalankan perawatan di rumah sakit. Yang ketiga, dada terasa berat sampai terasa sesak. Jadi diawali dengan dada terasa berat, sesaknya misalnya belum muncul, tapi dadanya sudah mulai terasa berat, itu harus datang ke rumah sakit. Apalagi kalau sudah muncul sesak nafas. Nah, kondisi di Provinsi Riau sejauh ini, saat ini, jumlah angka kapasitas rumah sakit masih memenuhi syarat. Jumlah ruang isolasi kita yang terpakai buat pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit itu masih di bawah 60%. Jangan sampai masyarakat atau saudara-saudara kita menjalankan isolasi mandiri kemudian meninggal di rumah tanpa mendapatkan pertolongan. Ini kami mengharapkan jangan khawatir, rumah sakit masih mempunyai tempat, oksigen kita masih cukup untuk di Provinsi Riau. Sejauh ini sampai saat ini masih cukup. Jadi tidak ada alasan kalau memang rasanya tidak memungkinkan di rumah, kondisinya lemes, nggak bisa makan, nggak bisa, karena memang gangguan pengecap itu bikin orang nafsu makannya jadi turun, apalagi pada orang-orang tua nafsu makan turun, kemudian rasa hausnya juga berkurang, terjadi dehidrasi. Ini tidak boleh dibiarkan. Jadi kami mengharapkan jangan sampai kejadian-kejadian pasien meninggal selama menjalankan isolasi mandiri tanpa bisa ditolong dengan fasilitas kesehatan yang standar, itu jangan sampai terjadi di Provinsi Riau. Sejauh ini kalau kita melihat grafik jumlah pasien positif di bulan Juli itu hampir sama dengan bulan Juni, rata-ratanya di 400 sampai 500 kasus. Artinya kemungkinan besar kalau ini tidak turun ya, kita akan tetap puncaknya itu
di kisaran kurang lebih antara 15.000, 12.000 sampai 500.000 kasus nanti di bulan Juli ini. Gitu ya. Jadi kita harapkan kerjasama masyarakat supaya jumlah kasus terkonfirmasi jangan sampai lebih dibandingkan bulan Mei. Bulan Mei itu kasus tertinggi kita 15.791 kasus, bulan Juni 10.446 kasus. Sekarang ini baru tanggal 12 Juli kasusnya sudah hampir 6.000, yaitu 5.773 kasus. Artinya kalau rata-rata ini tetap terjadi, kita akan melebihi angka di bulan Juni. Dan total jumlah kondisi yang kita rawat atau terkonfirmasi saat ini di Provinsi Riau, baik menjalankan isolasi mandiri ataupun menjalankan perawatan di rumah sakit, itu totalnya ada 5.000 lebih kasus, yaitu 4.642 menjalankan isolasi mandiri, yang dirawat di rumah sakit adalah 848 kasus. Jadi ini kami mengharapkan kerjasama dari masyarakat sekalian dan puskesmas ataupun institusi kesehatan yang bertugas memantau pasien-pasien dibantu dengan Babinsa atau Babin Kamtibmas untuk selalu mengevaluasi dan memantau kondisi-kondisi saudara-saudara kita yang sedang menjalankan isolasi mandiri di rumahnya. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan bantuan kalau seandainya terjadi perburukan kondisi klinis dari masyarakat atau saudara-saudara kita tersebut. Selanjutnya mengenai vaksin, seperti diberitakan memang akan ada nanti booster atau vaksin ketiga untuk tenaga kesehatan, kemungkinan akan terjadi di bulan ini, memakai kemungkinan besar itu vaksinnya adalah vaksin Moderna, dan mungkin nanti akan ada syarat-syarat tertentu kapan atau siapa, berapa lama sesudah vaksin kedua bisa mendapatkan booster vaksin ketiga. Nanti ada aturan baku yang akan ditetapkan, akan diumumkan kepada masyarakat. Yang jelas untuk pertama, karena memang yang pertama kali mendapatkan vaksin ini adalah tenaga kesehatan, tentu boosternya itu diutamakan untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Kemudian kami juga mendapatkan informasi mengenai hoaks. Total isu hoaks sampai tanggal 12 Juli ini sudah begitu banyak ya. Dan kita juga tahu berbagai isu yang berkembang di masyarakat lewat media sosial, baik itu dari orang awam ataupun oknum-oknum petugas kesehatan yang menyampaikan dengan tidak bertanggung jawab hal-hal yang misinformasi atau misleading. Ini kami mengharapkan kebijakan dari masyarakat untuk selalu menyaring sebelum sharing. Jadi saring dulu baru share. Termasuk kami juga mengharapkan tidak ada informasi-informasi yang membuat masyarakat itu menjadi abai terhadap protokol kesehatan. COVID ini adalah suatu penyakit kesehatan masyarakat. Artinya, kalau Anda menjaga diri sendiri, itu bukan berarti Anda menjaga diri Anda sendiri, tapi Anda menjaga keluarga dan orang lain. Anda memakai masker ini, itu tujuannya untuk menjaga diri Anda dan orang lain di sekitar Anda. Melihat orang memakai masker berarti kita memastikan orang tersebut adalah bukan orang yang egois, orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Apalagi kalau ada orang yang nyata-nyata menyatakan jangan memakai masker, itu menurut kami itu sangat-sangat misinformasi dan ini sangat disayangkan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, jangan sampai nanti isu-isu yang negatif membuat kita jadi lengah. Karena kita tahu kondisi sekarang ini kita berhadapan dengan dua hal memang, tidak bosan-bosan saya sampaikan, kita berhadapan dengan pandemi, kita juga bermusuhan dengan hoaks. Dua-dua ini menjadi musuh kita bersama, karena hoaks yang luar biasa itu akan membuat penanganan COVID yang kita lakukan secara terus-menerus dengan bekerja keras dari semua lapisan bisa dihancurkan oleh informasi-informasi yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini juga harus disampaikan ke masyarakat oleh media massa.
Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, rumah sakit bukan jawaban dari memecahkan solusi. Artinya berapapun kapasitas rumah sakit mau dibuka, berapapun obat akan disediakan, berapapun oksigen akan disediakan oleh pemerintah, tidak akan pernah cukup kalau seandainya kita tidak berbuat. Saya memberikan perumpamaan, rumah sakit bukan berarti untuk misalnya supaya orang tidak bertabrakan gitu ya. Jadi jangan berpikir misalnya kalau kecelakaan di jalan raya, mencegahnya adalah dengan membuat rumah sakit sebanyak-banyaknya. Enggak, sama kayak COVID juga begitu. Mencegah supaya rumah sakit itu tidak penuh oleh pasien COVID, cegah jangan sampai terjadi penularannya. Kami himbau ke masyarakat, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilisasi, kemudian juga melakukan vaksinasi, termasuk bagian dari usaha kita supaya pandemi ini bisa terkontrol dan selesai di bumi Indonesia yang kita cintai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Dok, mungkin yang pertanyaan pertama, apa bahasanya booster ini? Karena kemarin itu kita pakai Sinovac 2 kali, apakah dianggap bahwa Sinovac ini tidak efektif untuk mengantisipasi COVID ini, sehingga kita perlu booster yang ketiga. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika isolasi mandiri kemudian nggak mau ke rumah sakit, ini saya kira peran dari sejawat dokter Louis itu cukup juga gitu ya, cukup berperan juga gitu, karena ada apa yang menjadi isu di masyarakat itu seolah-olah terjawab oleh dokter Louis, sehingga ini cepat dicerna oleh masyarakat. Nah, apa mungkin cara kita untuk bisa kalau memang itu salah, apa bantahannya, logikanya, kemudian kalau itu benar seperti apa sebenarnya gitu. Ya, mengenai booster, vaksin itu punya masa, sama kayak vaksinasi yang lain. Kalau kita lihat vaksin itu kayak hepatitis ada yang 1, 2, 3 gitu ya. DPT juga sama. DPT itu untuk anak-anak diberikan pas waktu umur di bawah setahun, DPT 1, sampai nanti pas sekolah pun dikasih lagi suntikan DPT. Tujuannya apa? Supaya antibodi atau tentara yang spesifik berperang terhadap virus yang akan kita perangi itu tetap selalu ada dan terjaga. Vaksinasi COVID itu dalam teori menyatakan sesudah bulan ke-9 atau sampai bulan ke-12, sesudah vaksinasi kedua, itu jumlah titer antibodinya akan turun. Nah, begitu dia mulai turun, diberikanlah booster. Booster tahu kan, booster itu untuk pemicu, bukan pengawal lagi. Bukan untuk yang mengawali sudah selesai, vaksin 1, vaksin 2. Tidak perlu dikenali lagi, sudah ada tuh. Cetakannya sudah ada dalam tubuh, tinggal memberikan boost. Sehingga dengan diberikan booster diharapkan cepat naik lagi dia. Sehingga terjaga terus kondisi antibodi di dalam tubuh. Bisa macam-macam. Karena prinsip utamanya adalah terbentuknya antibodi dengan berbagai macam mekanisme. Bisa lewat virus yang dilemahkan dan lain-lain sebagainya. Terkait Dr. Louis ini saya sebenarnya nggak mau jawab sebenarnya, karena menghabiskan energi sebenarnya. Satu, karena tidak bisa berdebat dengan sesuatu yang gini.
Anda sekolah gitu ya, diberikan keilmuan, kemudian Anda menyampaikan kebalikan dari ilmu tersebut. Sementara titik kebenarannya itu ada di dalam buku-buku. Kalau saya misalnya seorang ahli bangunan, kemudian saya berdebat masalah bangunan ini dengan sesama ahli bangunan, tapi ilmunya dia balikkan semua. Pondasi harus di atas katanya, atap jangan di atas, kalau mau bikin lantai jangan bikin atap dulu, misal kayak gitu. Semuanya dia balikkan. Kemudian kita akan berdebat dengan itu, tentu nggak bisa. Nah, kenapa masyarakat kemudian menjadikan suatu hal yang seperti bom gitu loh, asik nih digoreng gitu loh, karena yang dia sampaikan itu kontra semua, dan kita kan sifatnya kontra, Pak. Semua yang bombastis kontra. Saya bilang misalnya gini, saya bilang nih, saya taruh air putih, Pak, Bu, ini air putih ini bisa jadi obat COVID. Saya yakin minimal ada 1-2% orang akan percaya, karena saya sebagai seorang dokter. Tapi saya menyalahgunakan ilmu saya untuk kesesatan gitu loh. Nah, kenapa masyarakat tidak mempercayai orang yang terus-menerus mengomong, pakailah masker, jagalah jarak. Karena itu bukan populis. Kan orang maunya sekarang kan udah bosan nih, orang hampir 2 tahun loh ini. Memakai masker, jaga jarak, membuat orang nggak ketemu orang tua. Sehingga begitu ada orang ngomong, wah kita nggak perlu pakai masker. Wah ini asik nih, apalagi ngomong dokter. Tapi apakah itu nggak celaka namanya? Butuh apa lagi buktinya? Harus kena dulu, kena sakit dulu, terus masuk rumah. Oh dia bilang obatlah yang membuat pasien meninggal. Yang isolasi mandiri yang meninggal barusan saya ngomong gimana? Sebanyak itu pasien yang meninggal akibat isolasi mandiri, apakah Dr. Lois itu bertanggung jawab dia? Saya nggak akan mau sebenarnya itu udah urusan perhimpunan, ada perkumpulan organisasi, urusan yang berwajib untuk memastikan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tapi tugas saya terutama sebagai seorang dokter yang baik adalah terikat dengan sumpah. Sumpah itu adalah sumpah yang benar-benar di atasnya itu pakai Al-Quran kalau saya seorang muslim. Begitu saya memilih profesi dokter, di wisuda sebagai seorang dokter ada Al-Quran disumpah di situ. Yang bersumpahnya adalah menolong sesama, membantu sesama, bukan mencelakai sesama, mencidrai sesama. Nah ini betul-betul sangat kontraproduktif dengan apa yang saat ini kita sama-sama lakukan, perbuat, supaya jangan sampai jumlah kasus banyak, jangan sampai saudara-saudara kita meninggal banyak, jangan sampai. Anda melihat penguburan, mana ada sebelum masa pandemi orang dikubur 63 sekaligus, 33 sekaligus, mana ada. Jangan sampai kita baru yakin, baru percaya, sudah kena, baru ada memang oknum yang seperti itu. Yang selama ini, wah saya nggak percaya tuh, udah kena, baru tahu rasanya itu bagaimana gitu loh. Sedihnya itu bagaimana. Dan saya yakin kalau para sejawat kami, para dokter, perawat yang menangani setiap hari pasien COVID, yang melihat orang meregang nyawa, perjuangannya menghadapi COVID, tidak akan setuju dengan oknum dokter tersebut. Dan saya hakul yakin dokter tersebut tidak pernah menangani pasien COVID. Dia nggak tahu rasanya bagaimana perjuangan kita di rumah sakit menangani pasien COVID. Bagaimana mereka berjuang, dia nggak akan tahu. Orang yang tidak tahu tidak punya empati. Orang yang tidak punya empati nggak usah didengar. Mungkin itu saja
yang saya sampaikan. Jangan nanya itu lagi. Enggak. Dok, yang soal vaksin dijual belikan itu gimana untuk di Riau? Ada nggak yang semacam itu, Dok? Maksudnya dijual belikan? Ya, program pemerintah gotong royong itu? Enggak, yang kimia Yang gotong farma. royong kan? Gotong royong untuk individu kan? Yang di Kimia Farma kan? Iya, betul. Sejauh ini kami belum mendapatkan, belum tersedia untuk hal tersebut. Yang jelas karena kita punya pusat pemerintahan, kita tentu mengikut apa aturan yang digariskan pemerintah pusat. Walaupun kita tahu agak sedikit berubah-ubah ya. Awalnya gratis semua, terus ada vaksin gotong royong untuk perusahaan, terus ada lagi vaksin gotong royong untuk individu, kan agak sedikit berubah-ubah itu regulasi. Cuman mungkin ada di balik itu saya nggak paham. Tapi yang jelas untuk di kita belum tersedia. Yang sudah tersedia itu vaksin gotong royong untuk perusahaan-perusahaan besar. Tidak berbayar karena dibayarkan oleh perusahaan untuk karyawannya. Mungkin Dok, satu lagi Dok, yang ini kan progres untuk vaksinasi yang untuk lansia ini kan tergolong masih rendah di bawah 10%. Ya. Kendalanya sih apa sih Dok? Termasuk yang untuk masyarakat umum pun masih tergolong rendah lah di bawah 10% juga. Kendalanya itu di misinformasi, hoax. Masih banyak orang tua kita, saudara-saudara kita yang takut karena begitu banyak hoax yang terjadi. Takut dengan komorbid, jangan takut dengan komorbid. Artinya apakah kalau kita punya komorbid itu serta-merta tidak divaksin? Tidak seperti itu. Yang menentukan Anda boleh atau tidak divaksin kalau Anda punya komorbid, yang menentukan ada petugas kesehatan, ada pemeriksaannya nanti. Jangan langsung, oh saya punya diabetes, saya nggak vaksin, jangan. Karena banyak pasien-pasien diabetes yang akhirnya meninggal karena COVID karena tidak divaksin. Ya? Oke, Oke, lagi. Udah terjawab? Oke. Kalau sudah tidak ada, terima kasih. Mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.